Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga hari ini tetap semangat karena kita telah memasuki lokakarya yang ketiga. Sebelum kita memulai lokakarya ketiga kita kali ini, saya akan meminta bantuan dari salah satu bapak-bapak untuk membacakan doa. Ya, kepada Pak Deksi, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fasilitator. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum memulai kegiatan kita, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deksi telah membacakan doa. Dan izin ya, share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Ya, pada lokakarya ketiga ini tema kita adalah peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Lalu di sini saya akan menyampaikan kesepakatan kelas kita bahwa Bapak dan Ibu saya mohon untuk menonaktifkan mikrofonnya, kecuali nanti pada waktu-waktu tertentu ada giliran Bapak dan Ibu untuk berbicara. Dan kemudian saya minta Bapak dan Ibu untuk selalu mengaktifkan video, lalu gunakan fitur raise hand untuk kita bisa mengetahui siapa yang akan berpendapat. Dan kemudian juga kita akan selalu mengingatkan tentang waktu, lalu mencatat hal-hal penting, dan lalu kita fokus kepada kegiatan kita kali ini. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Baiklah Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik pada kali ini yaitu menurut Bapak dan Ibu CGP, apa makna dari pembelajaran berdiferensiasi? Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya di Padlet, kolom Padlet. Baik, sambil Bapak Ibu menuliskan di kolom Padlet mengenai pertanyaan pemantik tadi, saya izinkan kepada Ibu Umi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Berarti menurut Ibu Umi adalah pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan murid ya, Ibu Umi ya. Benar begitu Ibu Umi? Ya. Lalu saya jadi tertarik dengan jawaban Ibu Umi. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih sebenarnya murid ini? Bagaimana kita sebagai guru bisa mengetahui kebutuhan belajar murid? Bagaimana itu Ibu Umi? Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Ibu Umi, bahwa Ibu Umi menyampaikan untuk kita mengetahui kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik, yang mana asesmen diagnostik ini ada yang kognitif dan non-kognitif. Benar begitu Ibu Umi? Oke, terima kasih. Kemudian saya akan beralih ke Padlet. Saya akan melihat respon dari Bapak Ibu. Yang ini saya ada ini dari Ibu, siapa yang menulis nih? Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan gaya belajar murid. Ada juga pendapatnya dari mungkin Pak Sudaryanto, ini mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi yaitu adanya perbedaan dalam memberikan pengetahuan atau dalam kita pembelajaran di sekolah. Oh, itu dari Ibu Arya. Dari Pak Deksi masih menulis. Kemudian saya di sini ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu untuk lebih memperdalam wawasan kita mengenai apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini pertanyaan kedua, menurut Bapak dan Ibu CGP, apa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi bagi murid? Apa sih dampaknya kira-kira? Silakan langsung menulis di kolom Padlet dan juga bisa menjawab secara langsung ya. Yang sudah raise hand adalah ya
Ibu Umi. Bisa Ibu Umi sudah mendapat giliran tadi. Bagaimana dengan Pak Sudaryanto? Ini pertanyaan kita yang kedua. Ya, Pak Sudaryanto telah raise hand. Begini Pak, apa pentingnya sih, apa dampaknya bagi pembelajaran berdiferensiasi ini bagi murid menurut Bapak? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi dampak yang paling penting pembelajaran berdiferensiasi bagi murid itu memang murid itu sesuai dengan bisa menikmati gitu. Artinya dalam proses pembelajaran itu bisa menikmati, bisa bahagia karena memang sesuai dengan kebutuhan. Karena memang gaya belajar murid itu beragam. Ada yang memang kinestetik, ada yang memang visual, ada yang memang audio. Karena berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh oleh guru, maka ketika murid belajar itu dia akan senang, akan bahagia karena memang keinginan yang disampaikan itu memang pas untuk murid tersebut. Dan pembelajaran itu mungkin bisa juga tidak harus di kelas, bisa di luar kelas. Mungkin hanya itu, Bu. Oke, baik Pak Daryanto. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini akan berdampak bahwa siswa akan merasa senang di kelas karena sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang audio, kinestetik, audio visual. Seperti itu ya Bapak? Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang kita telah sampai kepada akhir dari loka karya kita pada hari ini. Saya akan lebih memperkuat lagi karena ini dengan memberikan pertanyaan pemantik berikutnya. Apakah slide saya terlihat Bapak Ibu? Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada peserta yang belum mendapat kesempatan untuk berbicara untuk menjawab satu pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan ini saya berikan kepada Pak Deksi, yaitu ya Bu, menanyakan tentang nomor 1. pembelajaran Ya. berdiferensiasi apa yang pernah dilakukan oleh peserta. Jadi ya. Ibu, saya karena seorang guru olahraga, saya memodifikasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, umpamanya dalam permainan sepak bola. Antara perempuan dan laki-laki itu mereka berbeda tahap dan kemampuannya. Jadi di situ saya sesuaikan dengan kemampuan anak-anak didik saya, dan saya juga modifikasi permainannya agar anak-anak menikmati pembelajaran sepak bola tersebut. Terima kasih Ibu. Oke, berarti terima kasih Pak. Berarti Bapak dalam pembelajaran olahraga ya? Ya Bu. Pasti sangat banyak sekali yang telah Bapak lakukan dalam praktik-praktik olahraga, bukan hanya pembelajaran di kelas ya. Iya, terima kasih Pak. Yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Ibu Ari. Apakah Ibu Ari? Ya, pertanyaan nomor 2. Ya maaf Bu, tadi sinyalnya nggak bagus. Oke, baik. Jadi dampak pembelajaran. Mereka selain merasa senang, mereka juga mendapatkan pembelajaran yang bermakna karena mereka merasa dihargai dan diberikan ruang untuk bisa mengontrol emosinya, Bu. Itu yang pertanyaan nomor 2. Iya, terima kasih. Terima kasih. Berarti mereka ini diberikan ruang ya Ibu untuk bereksplorasi ya, dengan kata lain ya Ibu. Ya, ini yang terakhir. Saya akan memberikan penguatan dan konklusi untuk pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai 2 pertanyaan di Padlet Sandbox tadi. Ya, ini sudah ada ya yang menjawab bahwa pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dan gaya belajar murid, untuk memfasilitasi murid untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, dan juga memahami perbedaan-perbedaan siswa. Lalu pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di sini peserta didik dapat menikmati pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya, dampaknya untuk mengakomodir siswa agar tercapai tujuan. Ya, saya setuju semuanya. Pada intinya pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan gaya belajar siswa yang berbeda. Ya, oke. Sekarang tiba kepada hasil kesimpulan akhir. Bagaimana menurut Pak Deksi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini? Saya hanya merefleksi perasaan aja ya Bu ya. Untuk hari ini saya
begitu bahagia Bu, tercerahkan dari rekan-rekan yang lain bagaimana menjalankan berdiferensiasi itu, bagaimana perbedaan anak-anak. Di sini saya begitu bahagia, banyak dapat ilmu hari ini Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Deksi. Iya, refleksi terakhir saya minta kepada Pak Sudaryanto. Bagaimana perasaan Bapak dalam pembelajaran kita hari ini? Apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan? Terima kasih Bu. Jadi pembelajaran pada hari ini yang saya dapatkan bahwasanya sangat bahagia sekali Bu, bisa kumpul dengan guru-guru hebat, bisa bertukar pikiran yang memang awalnya selama ini saya kurang paham tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kesadaran sosial emosional. Maka dengan pertemuan pada hari ini saya menjadi paham Bu. Mudah-mudahan ini bisa saya implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena waktu juga yang udah habis, apabila masih ada yang belum terselesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi, dapat kita diskusikan lagi di kolom komentar atau di WhatsApp grup kita. Untuk menutup sesi ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu.